Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga sekali lagi kita patut bersyukur, terutama kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Muharram ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan kita, Nabi panutan kita, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Sahabat-sahabat sekalian, para subscriber channel Amalan Kaya yang semoga selalu dirahmati Allah, perkenankan pada kesempatan kali ini kita mengulang kembali materi-materi terdahulu, namun berdasarkan apa yang kawan-kawan ketik di kolom komentar, sudah mempraktekkan namun ada beberapa hal yang belum berhasil, terutama amalan-amalan zikir. Baik sahabat-sahabat sekalian, banyak di antara para subscriber yang sebenarnya alhamdulillah sudah mulai mempraktekkan, dan ketika Allah berikan istiqomah, itu merupakan tanda-tanda kebaikan pada diri seseorang. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mereview langkah-langkah yang benar dalam mempraktekkan zikir dan waktu yang mustajab ketika membaca zikir di setiap harinya. Sahabat-sahabat sekalian, saudaraku yang saat ini memiliki hajat apapun itu, lunas hutang, amanah yang banyak, memiliki cita-cita, kemudian ingin diberikan keberlimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu riyadhah untuk menggapai terwujudnya doa ataupun hajat adalah membaca istighfar, terutama karena meminta ampun kepada Allah adalah suatu amalan yang akan tentu saja dibalas ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia akan diberikan harta yang banyak, anak-anak yang banyak, dan juga kebun yang luas yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lantas bagaimana teknis pelaksanaan amalan dan kapan waktunya? Berikut ini akan kita bahas satu persatu. Namun sebelum itu, kepada para sahabat saudara sekalian yang belum subscribe channel Amalan Kaya ini, perkenankanlah kami untuk meminta kawan-kawan semua untuk klik subscribe untuk berlangganan, agar kawan-kawan semuanya mendapatkan notifikasi setiap harinya ketika kami sudah mengupload video yang baru. Dari situ juga kita bisa bersilaturahmi melalui channel ini, bisa berkomentar, dan kita bisa aminkan doa-doa kalian, sahabat-sahabat sekalian yang ada di kolom komentar. Baik, masuk pada materi pembahasan pada kali ini, bahwasanya kapan istighfar itu mulai dibaca adalah ketika setelah selesai sholat tahajud. Jadi kawan-kawan sekalian, bangun di sepertiga malam terakhir, jadi syaratnya harus tidur dulu, kemudian bangun sepertiga malam terakhir. Karena pada masa-masa ini, pada waktu-waktu ini di sepertiga malam terakhir,
kita diberi kesempatan oleh Allah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kawan-kawan silahkan melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat witir. Nah, selanjutnya kuncinya di sini. Ketika setelah selesai sholat tahajud, boleh istirahat sebentar atau membaca doa-doa yang lain, hajat-hajat yang lain, baru setelah itu membaca istighfar. Waktunya kapan? Yang paling bagus berdasarkan pengalaman pribadi dan juga pengalaman kawan-kawan yang lain dengan merujuk kitab-kitab para ulama adalah kurang lebih 20 menit sebelum sholat subuh, atau biasa disebut waktu sahar. Waktu sahar ini adalah yang biasanya dipakai untuk sahur. Waktu sahur biasanya orang awam mengenal dengan demikian. Nah, kalau ketika kita puasa dipakai untuk makan sahur, nah ketika tidak puasa ini adalah waktu yang mustajab. Kemudian membaca istighfar, kuncinya adalah bukan di jumlah, namun di kualitas bagaimana kita beristighfar. Setiap kali istighfar kita mengingat dosa kita, benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat setiap dosa yang kita lakukan, dan dari situ dengan penghambaan, dengan pengharapan, maka ketika ampunan itu turun kepada kita, Allah memberikan, Allah mewujudkan hajat-hajat kita. Dan sudah disebutkan dalam Al-Quran dan pernah kita bahas bahwasanya Allah akan menghadiahkan kepada kita harta yang banyak. Di sini rahasianya. Maka ketika kita bisa membaca istighfar yang banyak dan berkualitas, maka itu yang utama daripada membaca yang banyak tapi tanpa adanya penghambaan, tanpa adanya perasaan berdosa atau bertaubat terhadap dosa-dosa kita, maka itu hanyalah sebatas pelafalan saja, yang barangkali setiap lafalnya mendapat pahala, namun kurang adanya penghayatan, kesadaran, rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kawan-kawan, sahabat-sahabatku semua, para subscriber channel Amalan Kaya, semoga Allah mengijabah doa dan juga cita-cita kawan-kawan semua. Banyak hilafnya mohon maaf. Perhatikan apa yang sudah saya sampaikan pada pembahasan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.